Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sekar Ayu Apriani, mahasiswi program studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 15036210063. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai contextual teaching and learning pada pendidikan vokasional. Sebelum membahas lebih jauh mengenai contextual teaching learning pada pendidikan vokasional, kita perlu ketahui dulu apa itu pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah jenjang pendidikan yang menunjang terhadap penguasaan keahlian tertentu. Pendidikan vokasional harus mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat, terutama kepada penyiapan tenaga kerja yang terampil dan siap memasuki dunia kerja. Singkatnya, pendidikan vokasional itu adalah pendidikan yang berorientasi pada dunia kerja. Lalu, apakah penyelenggaraan pendidikan vokasional sama dengan penyelenggaraan pendidikan umum? Penyelenggaraan pendidikan vokasional harus dilaksanakan secara kolaboratif antara institusi pendidikan dengan dunia industri. Mengapa demikian? Agar terciptanya link and match antara institusi pendidikan dengan dunia industri. Berdasarkan kutipan berita pada slide sebelumnya, problematika pendidikan vokasional saat ini yang dapat kita amati adalah lulusan yang belum memenuhi kebutuhan industri. Pada bulan Februari tahun 2023, Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 9,6% pengangguran berasal dari lulusan sekolah kejuruan. Menurut Irwanto pada tahun 2019, adanya mismatch yang terjadi dengan perencanaan kurikulum yang tidak melalui studi kebutuhan di dunia kerja menjadi salah satu penyebab lulusan pendidikan vokasional kurang menyerap ilmu selama pendidikan, sehingga para lulusan kurang mampu mengembangkan kemampuannya dalam merebut persaingan kerja. Alasan lain yang bisa menjadi penyebabnya adalah para lulusan yang terkadang mendaftar tidak sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Untuk itu, pendidikan vokasional perlu menyiapkan lebih matang pembelajaran yang lebih bermakna. Lalu, bagaimana caranya untuk membenahi permasalahan tersebut? Caranya adalah pendidikan vokasional perlu menyiapkan lebih matang pembelajaran yang lebih bermakna. Perlu adanya konsep pembelajaran yang terintegrasi dengan dunia kerja. Salah satunya yaitu dengan merubah model pembelajaran konvensional menjadi model pembelajaran yang lebih relevan untuk diterapkan pada pendidikan vokasional. Salah satunya adalah contextual teaching learning. Apa sih contextual teaching learning itu? Contextual teaching learning adalah model pembelajaran yang mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata. Kata kontekstual yang berarti suasana atau keadaan cukup menggambarkan bahwa model pembelajaran ini dapat mendorong siswanya untuk terlibat langsung dengan keadaan di lapangan, khususnya lapangan pekerjaan. Menurut Elaine B. Johnson, mengatakan bahwa contextual teaching learning ini adalah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola yang lebih bermakna. Selain itu, pendapat lain dari Howe mendefinisikan contextual teaching learning ini sebagai pembelajaran yang dapat mengasah kemampuan akademik siswa dalam berbagai konteks, baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi, pembelajaran kontekstual bukanlah pembelajaran yang bersifat satu arah atau hanya mentransfer ilmu dari guru ke siswa, melainkan konsep pembelajaran yang mengajarkan siswanya untuk aktif, kreatif, kritis, untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat fleksibel. Adapun beberapa kelebihan dari pembelajaran kontekstual teaching learning menurut Hidayat pada tahun 2012. Yang pertama, pembelajaran contextual teaching learning ini dapat
menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan real. Karena tuntutan pembelajaran pada model contextual teaching learning ini, siswa harus dapat mengkorelasikan hubungan pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Kelebihan yang kedua yaitu menjadikan pembelajaran menjadi lebih produktif. Karena contextual teaching learning ini dipengaruhi oleh aliran filsafat konstruktivisme yang digagas oleh Mark Baldwin dan dikembangkan oleh Jean Piaget, maka siswanya ini dituntun untuk menemukan secara mandiri pengetahuannya. Siswa diajarkan bahwa belajar itu bukan menghafal, melainkan mengalami secara langsung atas bimbingan guru. Karena konsep pembelajaran kontekstual ini, posisi atau peran guru bukan sebagai penguasa kelas, melainkan menjadi pembimbing. Kelebihan yang ketiga yaitu siswa terlibat penuh dalam pembelajaran dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengkonstruksi pengetahuan yang ada di benak siswa. Kelebihan yang keempat yaitu pengalaman siswa dengan contextual teaching learning ini menjadi lebih banyak dan lebih mendalam. Dari beberapa kelebihan yang telah saya sebutkan mengenai contextual teaching learning, adapun kelemahan dari pembelajaran kontekstual yang pertama yaitu pembelajaran kontekstual teaching learning memerlukan waktu yang lama bagi siswa untuk memahami semua materi. Karena apa? Kembali kepada konsep contextual teaching learning ini, yaitu yang menekankan proses keterlibatan siswa secara langsung dan mandiri untuk menemukan materi. Kelemahan kedua, yaitu adanya kesalahan ketika siswa mengkorelasikan antara materi dengan yang sudah ditemukan dalam kehidupan nyatanya. Dan yang ketiga, sisi buruk lain dari contextual teaching learning adalah mengharuskan pendidik untuk lebih ekstra dalam membimbing murid-muridnya. Dari beberapa penjelasan mengenai contextual teaching learning di sebelum-sebelumnya, CTL atau contextual teaching learning ini merupakan model atau strategi pembelajaran yang tepat digunakan pada pendidikan vokasional. Pengalaman belajar di luar sekolah menjadikan siswa lebih tahu dan paham situasi di lapangan. Siswa juga dapat memahami hubungan antara pengalaman belajarnya dengan realitas kehidupannya. Bahkan, mereka akan lebih mudah untuk mengkontekstualisasikan dan memperbarui topik dalam kehidupannya. Selain itu, dengan model atau strategi contextual teaching learning, akan meningkatkan hasil belajar dan juga meningkatkan kinerja psikomotoriknya. Pembelajaran contextual teaching learning ini juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan melalui berbagai tahap. Tahapan awal yaitu penyajian situasi kehidupan nyata, dan dari kasus tersebut, siswa akan mengidentifikasi informasi yang diberikan. Tahap berikutnya, siswa akan dibentuk kelompok-kelompok kecil. Dalam kegiatan kelompok tersebut, siswa akan mengamati dan mendiskusikan serta merumuskan teori dari data situasi yang disampaikan di tahap awal. Setelah siswa menemukan jawaban atau hubungan antara informasi situasi dengan materi yang telah diajarkan, mereka akan mengevaluasi aspek-aspek yang ada di dalam situasi tertentu. Lalu di tahap akhir, siswa akan diberikan sebuah latihan. Lalu hasil informasi yang telah ditemukan di tahap sebelumnya diterapkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang diberikan. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai contextual teaching learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.